Salam sejahtera saudara. Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, pernah suatu saat saya dipanggil oleh seorang ibu. Dikatakan dia menyuruh seseorang dan dikatakan panggilkan Freddy. Nah saudara, saya datang kepada ibu ini dan ibu ini minta ingin didoakan. Jadi saya berbicara sedikit, kemudian setelah itu saya mendoakan ibu ini. Nah saudara, apa yang terjadi? Besok paginya ibu ini yang kira-kira umurnya sudah di atas 60 ya. Besok paginya ibu ini meninggal, saudara. Tetapi kita melihat inilah yang disebut dengan kematian yang pertama ya, saudara. Mati secara jasmani. Nah, tetapi orang-orang seperti inilah justru yang bisa dikatakan bisa selamat. Karena apa? Mereka sempat percaya Tuhan, orang ini sempat percaya Tuhan dan sempat didoakan. Nah, saudara, saya ingin berbicara tentang kematian kedua. Kematian kedua adalah orang-orang yang dibangkitkan namun untuk dihukum. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Nah saudara, ini sangat mengerikan ya saudara. Dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Saya kira-kira beberapa waktu yang lalu saya membakar sampah ya, saya bakar kemudian panasnya, karena banyak yang dibakar, panasnya api ya. Apalagi ini ya saudara, lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang dan ulatnya yang tidak mati. Dan dikatakan kematian yang kedua ini adalah tempat untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Kematian yang kedua saudara adalah suatu istilah di dalam Alkitab yang tentang terpisahnya manusia dengan Tuhan, terpisahnya seseorang dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kemudian kematian yang kedua, juga kebangkitan yang kedua ya, tidak berkuasa lagi. Mereka dibangkitkan untuk dihukum. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mati, dikatakan Alkitab bahwa di dalam roh, Yesus pergi memproklamirkan, bukan menginjili ya, memproklamirkan kepada dunia orang mati bahwa inilah saya telah mati. Yesus telah mati untuk apa? Untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saya dan saudara diselamatkan ketika kita percaya Yesus Tuhan. Dan dikatakan bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib, terang Tuhan yang besar yang menyelamatkan. Dan di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, kita melihat dengan adanya pandemi yang sedang terjadi, kematian yang terjadi di mana-mana, banyak orang yang meninggal. Tetapi kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Kita diberikan waktu untuk hidup di dalam pertobatan, supaya saudara dan saya beroleh bagian dalam kebangkitan yang pertama. Karena Alkitab katakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Kematian kedua tidak akan berkuasa bagi orang-orang yang dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi orang-orang yang mendapat bagian di dalam kematian yang kedua adalah orang-orang yang akan dihukum, yang akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bahasa kita katakan neraka jahanam. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan bahwa yang percaya Kristus diselamatkan, yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Saya dan saudara di hari-hari ini, Tuhan dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah masih memberikan waktu bagi kita. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Bangunlah dari tidur kita, dan dikatakan Kristus akan bercahaya di dalam kita. Tuhan memberkati kita semua. See you again.